Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ujang Wartoyo, dalam pembelajaran spreadsheet kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga. Kali ini kita akan belajar untuk kompetensi dasar yang pertama, yaitu 331, menjelaskan standar operasional prosedur untuk mengoperasikan paket program pengolah angka spreadsheet. Ya, untuk definisi program paket pengolah angka sendiri adalah sebuah program yang difungsikan untuk mengolah data yang berupa angka. Jadi, program spreadsheet ini itu digunakan untuk mengolah angka-angka. Misalnya dalam pengolahan operasi matematika, ada penambahan, pengurangan, ya, pembagian, dan lain-lain. Bisa juga untuk fungsi statistik, ya. Misalnya untuk menjumlahkan, ya, untuk membuat rata-rata dari sebuah data, untuk mencari standar deviasi dari sebuah data, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah, dan lain-lain. Nah, untuk aplikasi dari program paket pengolah angka ini yang sering kita gunakan adalah Microsoft Excel, ya. Jadi tentunya kalian tidak asing lagi dengan program atau aplikasi Microsoft Excel ini, ya. Nah, kemudian dari definisi SOP atau standar operasional prosedur itu sendiri adalah sebuah rangkaian, ya, instruksi yang menggambarkan pendokumentasian dari kegiatan yang dilakukan secara berulang pada sebuah organisasi, ya. Jadi dalam sebuah organisasi atau sebuah lembaga atau sebuah perusahaan, ya, sebuah pabrik itu ada langkah-langkah, ya, yang harus diikuti dalam sebuah kegiatan sehingga kegiatan itu terstandar, ya. Jadi nanti setiap orang atau setiap karyawan, ya, itu dalam mengoperasikan suatu mesin misalnya atau dalam melakukan sebuah kegiatan berbeda orangnya tetapi tetap sama dalam menjalankan langkah-langkah kegiatan itu, ya. Pengertian lain adalah sebuah panduan yang dikemukakan secara jelas tentang apa yang diharapkan dan disyaratkan dari semua karyawan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Jadi sebuah panduan, ya, ada sebuah dari SOP itu adalah sebuah panduan, ya, yang jelas. Jadi setiap karyawan, ya, dalam mengerjakan hal itu sama, tidak berbeda-beda karena sudah dibuat sebuah standar, ya, sebuah panduan yang sama. Kemudian untuk definisi dari SOP program pengolah angka itu sendiri adalah serangkaian instruksi yang telah dikhususkan dan digunakan untuk program yang difungsikan dalam pengolah data berupa angka, ya. Jadi karena kita nanti menggunakan Microsoft Excel yang tentunya kalau di laboratorium atau di perusahaan itu banyak menggunakan PC atau komputer, ya, maka SOP di sini adalah bagaimana nanti mengoperasikan komputer itu sendiri, kemudian SOP dalam mengoperasikan programnya atau aplikasinya yaitu Microsoft Excel. Nah, tujuan dari SOP di sini. Yang pertama adalah agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap fungsi yang disediakan di dalam program tersebut. Nah, jadi kalau ada sebuah mesin misalnya, fungsinya untuk apa saja, ya. Nah, atau nanti kalau sebuah kegiatan ada beberapa orang, ya, perannya apa saja itu harus dijelaskan dalam setiap program tersebut, sehingga jelas. Kemudian untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, dan
inefisiensi. Ini jadi kalau kita sudah ada SOP-nya, maka kegiatan tersebut itu bisa terhindar dari kegagalan atau kesalahan. Ya, karena kalau ada kesalahan dalam langkah-langkahnya, nanti bisa gagal atau jadi kesalahan, maka itu bisa menyebabkan kecelakaan juga bisa, atau hasil produksinya atau hasil produknya itu tidak sesuai dengan standar. Nah, ini bisa menyebabkan inefisiensi, tidak efisien. Kemudian memperjelas alur, ya, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan program yang digunakan. Ini ya. Jadi alurnya jelas, ya. Kalau alurnya tidak jelas, ya, nanti tadi itu akan menimbulkan kegagalan atau kesalahan, kemudian tidak efisien. Ya. Kemudian dalam kegiatan yang melibatkan sebuah organisasi atau banyak orang, itu juga fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya itu sudah dijelaskan dalam SOP tersebut, ya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, ya. Kemudian setiap personilnya juga tahu fungsinya apa, tugasnya apa, wewenangnya apa, dan tanggung jawabnya jelas, seperti itu. Itu adalah tujuan dari SOP. Nah, sekarang kita akan membahas tentang SOP dari pengoperasional PC atau komputer. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ketika mengoperasikan atau menyalakan komputer, ya. Yang pertama adalah hubungkan kabel power ke stop kontak atau sumber listrik. Ini, ya. Jadi hubungkan powernya ke stop kontak, kabel power. Kalau kabel power PC itu biasanya berwarna hitam, ya, berwarna hitam. Kemudian tekan tombol warna merah pada shuffle, ya, stabilizer ini maksudnya, ya, untuk menghidupkan stabilizer jika ada. Jadi kalau ada komputer yang menggunakan stabilizer atau shuffle, ya, nyalakan dulu stabilizernya. Ya, fungsi stabilizer ini adalah supaya arus listriknya itu stabil, ya, sehingga komputer itu akan awet biasanya kalau ada stabilizernya ini. Kemudian tekan tombol pada IPS, ya, untuk menghidupkan IPS. Ini jika ada komputer atau PC yang menggunakan IPS, ya. Biasanya ada indikator di IPS-nya, ya, itu biasanya menyala biasanya. Kemudian tekan tombol power untuk CPU, ya. Biasanya juga nanti ada tombol, ya, indikatornya ini, ya, ditekan maka akan hidup, ya. Kemudian setelah menekan tombol CPU-nya, kalian tekan tombol monitor, ya, supaya monitornya menyala. Ini tombol powernya juga biasanya menyala ini, ya, menyala merah, kemudian setelah ditekan akan menyala hijau atau agak kuning-kuningan, ya. Setelah ditekan tombol monitor, kalian tunggu beberapa saat sampai komputernya melakukan proses yang namanya booting, ya, yaitu proses pengecekan komputer untuk mendeteksi nanti harddisknya, mendeteksi floppy disk kalau ada, ya, mendeteksi CD-ROM dan CPU. Setelah muncul desktop di layar monitornya, nanti juga akan dilanjutkan dengan tampilan Windows dan tampilan yang terakhir adalah wallpaper dan beberapa ikon, ya, ikon pada desktop komputer. Jika semua proses sudah dilalui, maka komputer siap digunakan. Itu, ya. Kalau itu adalah untuk mengoperasikan PC. Kemudian untuk mematikan komputer, untuk mematikan komputer, ya, yang pertama adalah nanti arahkan mouse ke pojok kanan bawah. Nah, ini saya contohkan. Kalau di sini, nah ini, nah, di pojok kanan bawah, kemudian atau kalau di sini tertulis start juga, ya. Kemudian diklik. Nah, di sini ada tombol power di sini. Nah, klik powernya, kemudian klik shutdown, ya. Setelah diklik shutdown, maka komputer akan mati. Tapi kalau diklik restart, ya, maka komputer akan mati kemudian hidup kembali. Nah, itu setelah
klik shutdown, ya, maka komputer akan melakukan proses mati, ya. Setelah itu tunggu ya hingga benar-benar komputer sudah mati. Setelah komputer benar-benar sudah mati, maka matikan stabilizer, ya. Ini kalau komputernya menggunakan stabilizer. Kemudian yang terakhir adalah cabut kabel listriknya. Nah, itu selesai ya untuk SOP mematikan komputer. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang cara mengoperasikan program Microsoft Excel, ya. Program Microsoft Excel ini adalah bagian dari program Microsoft Office, ya. Jadi kalau di Office, ya, Microsoft Office itu kan ada Microsoft Word, ya, kemudian Microsoft Access, kemudian Microsoft PowerPoint, kemudian Microsoft Excel. Microsoft Excel ini bisa digunakan untuk program pengolah angka. Dalam mengoperasikan program Microsoft Excel ini, ya, untuk membuka aplikasi Microsoft Excel, yang pertama adalah kalian klik tombol Start di pojok kiri bawah ini. Kemudian di program ini kalian cari, ya, cari Microsoft Excel, ya. Di sini, nah ini Microsoft Excel, kalian klik saja, akan muncul tampilan halaman seperti ini. Kalian close saja untuk Microsoft Office aktivasinya. Sini close. Kemudian double klik di blank workbook, ya. Ya, artinya buku kosong, halaman kosong, ya. Ini tampilan untuk halaman Microsoft Excel-nya, ya, halaman kerjanya. Nah, di sini setelah kalian buka, ya, tentunya kalian akan mengerjakan data atau mengerjakan sebuah pekerjaan, bisa berupa laporan atau berupa pembukuan dan lain-lain di sini, ya. Jangan lupa untuk melakukan manajemen file, ya, atau penyimpanan file di sini, ya. Untuk menyimpan file, kalian bisa klik di file di sini, ya, di pojok kiri atas, ya. Klik file, kemudian save atau save as juga bisa, ya. Save as di sini, kemudian cari foldernya, ya. Kalian akan menyimpan di D misalnya, direktori D, kemudian membuat folder dulu, ya, supaya jelas nanti penyimpannya di mana, maka kalian buat folder. Klik new folder di sini, ya, new folder, kemudian ketik atau tulis folder, ya, yang kalian inginkan. Misalnya sini folder nama kalian, ya. Nah, misalnya safety. Nah, kemudian di klik open di sini, ya, artinya membuka folder safety di sini. Nah, kemudian filenya, nama filenya apa? Misalnya filenya adalah latihan 1 misalnya, ya, latihan 1. Setelah itu klik sini save. Ya, maka file ini sudah tersimpan, ya, dengan nama latihan 1 di folder safety di direktori D tadi, ya. Setelah itu kalian bisa mengerjakan pekerjaan kalian, ya. Misalnya di sini kalian membuat tabel, ya. Buat tabel. Misalnya seperti ini, ya.
Setelah kalian buat sebuah pekerjaan, ya, jangan lupa disimpan. Langsung saja kalau disimpan bisa pakai file, ya, dan save, ya, atau lebih gampangnya bisa menggunakan sini, ya, pojok kiri atas ini tulisan save, ya, kalian save langsung saja save, ya, atau menggunakan Ctrl S, ya, pada apa namanya keyboard seperti itu. Jadi setelah file tersimpan, ya, kemudian selesai pekerjaannya sudah selesai, kalian bisa menutup program Excel, ya. Kalian bisa menutup program-program Excel ini, ya, misalnya di sini ada 3 pekerjaan yang terbuka di sini, 3 file yang terbuka, kalian bisa langsung tutup satu persatu di sini. Nah, klik. Kalau belum disimpan berarti harus disimpan, tapi kalau tidak perlu disimpan, kalian klik don't save, ya, don't save. Untuk menutup semua program Excel, kalian bisa close di sini. Nah, berarti program Excel sudah tutup, sudah selesai. Setelah itu, kalian bisa mematikan komputer dengan standar operasional prosedur seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian bagaimana cara membuka file Microsoft Excel, ya? Ya, kalian buka di Windows Explorer, ya. Klik Windows Explorer, kemudian cari di folder kalian tadi, di directory D, kemudian foldernya adalah tadi safety misalnya, klik 2 kali, kemudian klik apa namanya filenya, yang latihan 1, dan di double klik. Nah, maka file latihan 1 sudah bisa dibuka. Atau kalau sudah Excel-nya sudah terbuka, maka kalian bisa langsung di sini, ya, file, open, nah, kemudian cari filenya, ya. Nah, ini untuk file-file yang barusan dibuka, ya. Kalian cari di browse di sini, ya, browse, kemudian cari di D, misalnya mencari apa di sini, ya. Kalian cari misalnya di folder tadi safety, ya. Folder safety, file latihan 1, nah kalian open, ya, seperti itu, ya. Ini cara untuk membuka file. Cara menutupnya sama seperti tadi, ya. Untuk menutup keseluruhan Excel bisa di sini menggunakan close Excel, ya. Selesai. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap selalu semangat, ya. Jaga kondisi kesehatan, ya. Karena kalian adalah harapan bangsa, ya. Menjadi generasi-generasi penerus yang bisa membanggakan Indonesia, memajukan Indonesia menjadi negara yang lebih makmur dan lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.